Baik, dalam video kali ini kita akan mulai membahas mengenai variabel di PHP. Ya, variabel di PHP kita bisa gunakan tanda dolar, ya, gunakan tanda dolar lalu diketikkan nama variabelnya. Misalkan saya mempunyai variabel panjang, ya, variabel panjang, lalu kita bisa langsung inisialisasi nilainya. Nah, inisialisasi nilainya ini kita bebas menggunakan nilai apa saja. Boleh nilai integer, double, string, dan lain sebagainya, gitu ya. Kita tidak perlu mendefinisikan tipe data di PHP. PHP akan mendeteksi secara otomatis ya tipe datanya. Misalkan saya mengetikkan panjang sama dengan 10 di sini. Ya, maka PHP akan menyimpulkan bahwasannya panjang ini nantinya bertipe data integer. Seperti itu. Kalau misalkan saya tuliskan panjang adalah 10,5 di sini, maka dia akan menyimpulkan bahwasannya panjang adalah double. Ya, ada juga tipe data string. Ya, string seperti ini, misalkan hello. Ya, ada juga tipe data yang boolean. Ya, boolean, true and false. Ada juga tipe data array. Ya, array. Ya, array mungkin nanti akan kita pelajari secara lebih detail di video selanjutnya. Ya, jadi kita bisa langsung mendefinisikan variabel, mendeklarasikan variabel dengan langsung nilainya. Ya, tidak perlu tipe datanya. Oke. Jadi kalau misalkan saya lihat di sini apa sih isinya panjang, ya. Oh ya, lalu saya bisa tambahkan enter gitu ya. Saya bisa tambahkan enter. Enternya bisa menggunakan PHP atau kita menggunakan HTML saja juga bisa, ya. Seperti kita tahu ya, BR itu adalah untuk melakukan enter di HTML. Oke, kita coba tempatkan panjangnya di setelah deklarasi. Oke, sudah. Coba kita lihat hasilnya di browser. Oke, localhost/belajar. Nah, bisa lihat di sini ya, semua variabel teroutput dengan baik. Ya, tidak ada error di sini. Ya, untuk panjang ini 10, 10,5, hello dan true. Oke. Ya, ini adalah cara untuk mendeklarasikan variabel dan juga memberikan nilai. Ya, jadi sama ya dengan menggunakan operator assignment seperti ini. Oke. Setelah variabel ini nilainya selalu bisa diganti sepanjang jalannya pemrograman gitu ya. Yang nggak bisa diganti ya itu yang namanya konstanta ya, konstanta. Konstanta ini kalau di PHP kita bisa gunakan define. Ya, define. Lalu nama konstantanya misalkan di sini saya mengetikkan pi gitu ya. Lalu akan saya berikan nilai pi-nya 3,144 misalkan. Seperti ini. Oh ya, setiap statement di PHP harus diakhiri dengan titik koma ya. Oke, lalu bagaimana kita mengakses pi ya? Kita bisa langsung akses tanpa dengan menggunakan dolar. Ya, tanpa dolar seperti ini. Ya, ini adalah bedanya konstanta dengan variabel gitu ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya pi-nya sudah teroutputkan 3,144. Jadi tidak perlu pakai dolar gitu ya. Dan juga pasti kita tidak bisa merubah nilai pi ini di tengah-tengah gini ya. Misalkan pi-nya ini saya buat sama dengan 5. Kalau saya refresh, nah dia akan error gitu ya. Oh, sorry. Ya, dia akan error bahwasannya konstanta pi ini tidak bisa dirubah sepanjang jalannya pemrograman. Atau misalkan saya buat $pi seperti ini. Nah, ketika saya buat $pi seperti ini dan ketika saya echo pi seperti ini ya, dia tetap akan membaca konstanta yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi berbeda ya. Misalkan saya lalu saya echo $pi di sini. Ya. Nah, ini 5 ini akan mereferensi ke variabel ini, sedangkan konstanta ini tetap akan mereferensi ke define ya, define konstanta ini. Ya, ini adalah variabel dan konstanta dalam PHP.